Mbak Amira, apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya sekarang ingin imunisasi calon pengantin. Oh iya, berarti sudah mau menikah nggih calon pengantin ya Mbak ya, selamat ya. Oh ya, sebelumnya sebelum mau imunisasi, apakah sudah pernah diberikan informasi atau konseling tentang calon pengantin ini? Belum Oh, Bu. belum. Oke, kalau gitu saya akan memberikan informasi mengenai yang berhubungan dengan calon pengantin nanti kedepannya seperti apa, oke? Untuk melancarkan konseling hari ini saya menggunakan ini yang namanya lembar bolak-balik khusus untuk memang calon pengantin ya Mbak Amirah ya. Iya Bu. Ya. Sekarang kita mulai ke pernikahan itu apa sih Mbak? Tahu nggak pernikahan? Tahu. Gimana taunya? Hmm, se- Jadi pernikahan di sini yaitu akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, Allah kalau kita Islam ya, yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan, sakinah, dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih. Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, pernikahan ini sendiri adalah awal terbentuknya sebuah keluarga, betul. Nah, masing-masing dari pihak calon istri maupun suami itu punya hak masing-masing, punya hak dan peranan dalam membina rumah tangga. Nah, apa aja? Memiliki hak yang sama dalam menentukan kapan punya anak, berapa jumlah anak, dan jarak kelahirannya mau berapa. Jadi baik si perempuan maupun si laki-laki berhak untuk menentukan hal tersebut ya. Sebenarnya apa? Berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual serta efek samping obat-obatan ataupun tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi. Nah, selanjutnya berhak untuk apa? Memperoleh informasi dan pelayanan KB yang aman. KB itu keluarga berencana untuk bisa untuk mencegah kehamilan, menjalankan kehamilan, berhak memperoleh informasi pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan. Nah, pihak perempuan pun berhak mendapatkan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan, yang memungkinkannya untuk sehat, selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, nifas, serta memperoleh bayi yang sehat. Iya, betul. Nah, persiapan pernikahan sendiri apa? Mbak tadi sudah mau suntik imunisasi, itu salah satu persiapannya. Ada persiapan fisik, persiapan gizi, imunisasi TT, terus menjaga kebersihan organ reproduksi. Nah, kita mulai dari pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik apa aja kalau buat calon pengantin itu? Ada pemeriksaan tanda-tanda vital kayak suhu, nadi, dan lain sebagainya. Lalu pemeriksaan darah rutin seperti kadar Hb, tahu supaya anemia atau enggak ya. Lalu ada pemeriksaan darah yang dianjurkan, misalnya golongan darah dan resus, gula darah sewaktu itu untuk mengetahui mbaknya punya gula enggak, nanti hubungannya sama nanti pas hamil, melahirkan, thalassemia, hepatitis B dan C karena ini bisa menular, lalu torch dan lain sebagainya. Ada pemeriksaan urin juga. Nah, kalau persiapan gizi apa? Nah, status gizi calon pengantin terutama perempuan melalui penanggulangan KEK ya Bu ya, anemia gizi serta konsumsi asam folat gitu ya. Nah, kalau status imunisasi TT ini bagaimana? Nah, imunisasi TT itu pemberiannya yang pertama 4 minggu setelah TT pertama. Ya, TT pertama misalnya calon pengantin ini. Nah, nanti 4 minggu lagi. Yang kedua 6 bulan setelah TT kedua. Intervalnya yang ketiga 1 tahun setelah TT ketiga, yang keempat 1 tahun setelah TT keempat. Ya. Nah, terus untuk
menjaga kesehatan kebersihan organ reproduksi ini gimana Mbak caranya Mbak? Tahu nggak Mbak? Bisa tahu? Ah, Ganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. ya pinter. Itu salah satunya. Dan yang lainnya yaitu tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat, nggih. Lalu membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang. Terus menggunakan handuk atau tisu. Pakailah handuk yang bersih, kering, ataupun tidak lembab, ya Mbak. Khusus untuk perempuan tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembersih vagina, jangan memakai pembalut tipis dalam waktu lama. Lalu pergunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti setiap 4 jam sekali. Kalau bagi perempuan yang berkebutuhan harap memeriksakan diri ke dokter pelayanan kesehatan. Bagi laki-laki dan dianjurkan untuk sunat, ya. Kalau Islam mesti sudah sunat kecil nih Bu, Mbak. Lah, sekarang tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan apa? Ada kekerasan fisik. Ini harus tahu Mbaknya ya, supaya nanti dalam rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan ya. Tindakan kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan seksual, ada penelantaran, ada eksploitasi. Nah, pernikahan yang ideal terjadi ketika perempuan dan laki-laki itu saling menghormati, Mbak, dan menghargai satu sama lain. Akan tetapi apabila di atas tidak terjadi, hal di atas tidak terjadi, maka hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah melakukan apa? Yang pertama, kekerasan secara fisik. Yang harus dihindari ya, jangan melakukan kekerasan fisik, ya Mbak ya. Memukul, menendang, baik laki-laki atau perempuan tidak boleh. Memukul, menendang, menampar, menjambak, dan melukai. Okay? Yang kedua yaitu kekerasan secara psikis, misalnya menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri memuji saudara atau teman-temannya, mengancam dan lain sebagainya. Nah, kekerasan seksual misalnya memaksa dan menuntut berhubungan, okay? Lalu yang keempat, penelantaran, misalnya tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja dan lain sebagainya. Kalau eksploitasi contohnya gimana? Misalnya memanfaatkan atau memperdagangkan dan memperdayakan orang, ya Mbak ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Baik, kita bisa lanjut ya Mbak ya. Ya. Nah, selanjutnya solusi bagaimana jika terjadi tindak kekerasan itu, yaitu yang pertama mendatangi fasilitas kesehatan, bisa puskesmas, rumah sakit untuk mengobati luka-luka yang dialami. Lalu yang kedua apa? Menceritakan kepada keluarga, teman terdekat ataupun kerabat, ya Mbak ya. Terus yang ketiga melapor ke polisi, jangan takut karena sudah ada undang-undangnya ya, KDRT itu. Lalu yang keempat mendapatkan pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat, LSM, psikolog atau lembaga bantuan hukum, LBH. Nah, ada bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga, laki-laki dan perempuan ada ketidaksetaraannya. Apa saja itu? Ada kesetaraan stereotip. Apa itu? Yaitu pelabelan kepada perempuan atau laki-laki. Contohnya gimana? Contohnya misalnya pelabelannya, oh laki-laki ini lebih kuat, oh perempuan itu lemah. Nah, itu pelabelan, ya. Padahal tidak semuanya seperti itu. Nah, ada juga ketidaksetaraan itu berupa subordinasi. Apa itu subordinasi? Nah, ini yang diutamakan laki-laki terlebih dahulu daripada perempuan. Padahal nggak semestinya seperti itu. Semua punya hak yang sama, ya. Terus marginalisasi. Marginalisasi itu apa? Perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting. Padahal perempuan sebenarnya juga punya peranan penting dalam rumah tangga, ya. Lalu beban ganda. Beban ganda itu beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak. Perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga, terkadang juga disertai dengan dituntut untuk mencari nafkah, ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi perempuan. Nah, di sini dimana bisa dilihat ya, ada gambarnya. Ini adalah organ reproduksi perempuan. Kalau posisinya di sini ya. Yang pertama ada ovarium. Ovarium itu adalah indung telur. Dia menghasilkan sel telur. Dimana
Dimana kalau dia sudah menghasilkan sel telur, nanti sel telur keluar masuk ke saluran telur, ada yang namanya tuba fallopi. Nah, tuba fallopi di sini, terus ini saluran telur ya Mbak ya. Terus ada rumbai-rumbainya juga, ini namanya fimbriae ya. Lalu ada uterus, ini rahimnya. Ini tempat kalau janin tumbuh di sini. Ini uterus rahim. Lalu ada yang namanya cervix, leher rahim, ini leher rahimnya. Leher rahim, bagian uterus yang berbatasan dengan vagina. Nah, ini nanti fungsinya bisa membuka kalau pas lahiran ya. Lalu ini vagina, lalu ada klitoris, ada labia majora dan ada labia minora. Selanjutnya organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki ada terdiri dari testis, skrotum, lalu ada vas deferens, lalu ada prostat dan penis. Nah, testis ini berjumlah 2 ya untuk memproduksi sperma. Lalu ada skrotum, skrotum itu kantong kulit yang melindungi testis ya. Lalu ada saluran spermanya untuk menyalurkan sperma. Terus ada prostat, lalu ada penis ya. Lalu kehamilan, ada kehamilan itu ada kehamilan ideal dan kehamilan tidak diinginkan. Ya, semoga nanti mbaknya hamil dengan kehamilan yang ideal. Dimana kehamilan yang ideal itu adalah kehamilan yang direncanakan atau diinginkan dan dijaga perkembangannya secara baik. Nah, sedangkan kehamilan yang tidak diinginkan ini bisa terjadi akibat apa? Akibat hubungan seks di luar nikah, bisa jadi karena gagal KB atau tidak menggunakan KB lagi, bisa jadi pada wanita usia subur itu punya anak tapi tidak ingin punya anak tapi tidak menggunakan kontrasepsi sehingga terjadi kehamilan ya. Nah, metode kontrasepsi ini banyak ya, ada yang jangka pendek, jangka panjang, juga ada yang alami. Yang jangka pendeknya misalnya ada suntik, ada pil, ada kondom. Kalau yang jangka panjang ada IUD ya yang dimasukkan dalam rahim, terus ada implan yang untuk susuk di sini. Jangka panjang bisa sampai 3-5 tahun ya. Terus ada metode alamiah. Ada metode alaminya itu secara alami ya makanya. Ada metode amenor laktasi. Itu kalau ibu habis melahirkan terus menyusui full ya bisa pakai metode amenorrhea laktasi. Terus pantang berkala jadi pakai kalender. Terus coitus interruptus biasanya dikeluarkan di luar, terus mengubah suhu basal, penilaian lendir vagina dan lain sebagainya. Lalu proses kehamilan sendiri seperti apa? Nah, bisa lihat di sini gambarnya ya. Nah, di sini sel telur dari ovarium, sel telur yang matang ini keluar dari ovarium lalu ke saluran tuba fallopi, lalu yang sudah matang ini dibuahi oleh sperma, ini ketemu sama sperma di saluran tuba fallopi. Ketika sudah bertemu saluran telur dan sel telur dan sperma, maka dibawalah ke uterus ya. Nanti sel telur yang telah dibuahi sperma, embrio menempel di lapisan dalam dinding rahim. Lalu dalam 120 hari pertama embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan sel. Okay? Lalu memasuki usia kehamilan lebih lanjut, embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan insani menjadi janin atau bayi. Nah, kehamilan umumnya berakhir dengan persalinan setelah 280 hari atau 9 bulan 10 hari ya. Nah, tanda-tanda kehamilan ini apa aja? Ada tes kehamilan positif, tidak nafsu makan, mual dan muntah, terus tidak mendapat menstruasi atau telat mennya ya. Terus kadang-kadang mengidam atau menginginkan makanan yang jarang. Pada usia kehamilan lebih lanjut dengan alat tertentu dapat terdengar denyut jantung janin, ya Pak ya. Kita lanjut ya. Terus pentingnya memeriksakan kehamilan. Nah, memeriksakan kehamilan itu sangat penting karena kita bisa mengukur memeriksakan timbang berat badan dan ukur tinggi badan darah 10 T ya. Terus habis itu pengukuran tekanan darah ibu, terus menilai status gizi, lalu pengukuran janin dengan melalui pengukuran perutnya, tinggi fundus uterinya, bisa menentukan presentasi janin apakah di bawah, terus denyut jantung janinnya bagaimana,
Lalu ada penilaian status imunisasi TT, kalau misalnya TT-nya belum lengkap bisa dilengkapi ya. Terus tabel tambah darah, lalu tes laboratorium, tata laksana kasus, lalu tatap muka atau bisa dan mendapatkan konseling kehamilan ya kepada petugas kesehatan. Nah selanjutnya selama hamil harus menjaga kehamilan, jangan kelelahan dan mengangkat berat badan, berbaring selama 1 jam pada siang hari, usahakan dengan kaki lebih tinggi dari perut, tidur cukup 9-10 jam ya. Tidurnya telentang pada saat hamil muda dan tidur miring pada kehamilan lanjut. Nah juga harus berpakaian longgar yang menyerap keringat, memakai kutang yang dapat menahan payudara yang besar, serta memakai alas kaki yang nyaman ya Pak ya. Terus posisi hubungan seks perlu diatur agar tidak menekan perut ibu. Nah, beraktivitas fisik dengan berjalan kaki selama 30-60 menit tiap hari atau berolahraga ringan seperti senam hamil dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Lalu hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit menular, orang yang sedang merokok. Terus pemakaian obat harus sesuai dengan petunjuk dokter. Terus yang terakhir, makan bergizi seimbang termasuk sayur dan buah 3-5 porsi. Kehamilan Mbak seperti apa? Jika kehamilan 1-3 bulan, menunya makan dalam porsi kecil tapi sering. Kenapa? Karena biasanya 1-3 bulan itu ada keluhan mual muntah ya Mbak ya. Terus yang kedua, makan makanan yang mudah dicerna dan menghindari makanan yang merangsang seperti rasa pedas ataupun asam. Makan makanan yang segar, berserat, sedikit lemak, banyak mengandung cairan maupun karbohidrat. Terus minum air putih lebih banyak termasuk 1 gelas susu sehari ya. Kalau kehamilan 4-6 bulan menunya seperti apa? Makan ditambah kira-kira 1 piring per hari, ditambah makannya ya, karena biasanya sudah enakan makan kalau hamil 4-6 bulan. Terus makan makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging, telur dan lain sebagainya. Lalu diperlukan juga zat gizi lain seperti mineral dan vitamin. Tambahan zat kapur dibutuhkan untuk persediaan pembentukan gigi setelah bayi lahir. Terus makanan yang mengandung zat kapur misalnya ada susu, ikan teri, kacang, dan sayuran hijau. Lalu minum air putih lebih banyak termasuk 1 gelas susu sehari ya Pak ya. Nah lalu kalau ibu hamil 7-9 bulan menunya seperti apa? Nah makannya ditambah kira-kira 1 piring sehari. Tambah lagi ya makan makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging, telur, dan sebagainya. Lalu diperlukan juga zat lain, mineral dan vitamin, tambahan zat kapur sama tadi, terus minum air putih lebih banyak termasuk 1 gelas susu sehari. Nah, kehamilan dan persalinan beresiko ada 4T. 4 terlalu, yaitu apa aja Mbak resikonya? Ada 4T, terlalu muda untuk hamil ya, biasanya di usia kurang dari 20 tahun. Lalu terlalu tua untuk hamil, biasanya usianya lebih dari 35 tahun. Terus terlalu sering hamil, anak lebih dari 3. Lalu terlalu dekat atau rapat jarak kehamilannya, kurang dari 2 tahun. 3T yang lain, 3 tadi, 4 terlalu, sekarang 3 terlambat. Itu apa Mbak? Yang terlambat pertama apa? Terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kedaruratan. Ya misalnya jika ada keadaan darurat, terlambat mengambil keputusan, masih mikir-mikir dulu. Nah terus terlambat tiba di fasilitas kesehatan, mungkin jaraknya yang jauh atau kendaraannya yang tidak ada dan lain sebagainya. Terlambat mendapat pertolongan medis yang adekuat ya. Jadi ini kehamilan dan persalinan yang beresiko, jadi diharapkan bisa dihindari. Nah, tanda bahaya kehamilan ini di sini apa aja? Perdarahan waktu hamil walaupun hanya sedikit, lalu bengkak di kaki, tangan atau wajah disertai dengan sakit kepala atau kejang, demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari, lalu keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan, muntah terus dan tidak mau makan, berat badan yang tidak naik pada trimester 2 dan 3,
lalu bayi di kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak sama sekali. Nah, apabila terdapat salah satu atau beberapa tanda bahaya tersebut, segeralah minta pertolongan tenaga kesehatan ya Mbak ya. Ya. Nah, sekarang kondisi emosional ibu hamil ini sendiri harus kita bahas Mbak, kenapa? Nah, di sini ibu hamil biasanya mudah tersinggung, sensitif, uring-uringan, manja, mudah marah, dan tidak bersemangat. Lalu ada perasaan mudah lelah, tidak mau makan, tidak bisa tidur nyenyak, tidak nyaman, merasa sesak. Hal-hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan kondisi fisiknya. Nah, yang selanjutnya yaitu sok mencemaskan perubahan fisiknya. Nah, emosional hidupnya itu suka mencemaskan perubahan fisiknya, khawatir terhadap perkembangan bayinya dalam rahim, khawatir bila bayinya meninggal atau cacat, merasa belum siap menjadi orang tua dan belum siap secara ekonomi. Nah, yang selanjutnya merasa ingin diperhatikan pada waktu mengidam, menginginkan makanan-makanan yang mungkin tidak pada musimnya sehingga sulit didapat. Hal tersebut semata-mata karena ingin diperhatikan keluarga dan suami, ya Pak ya. Nah, selanjutnya di sini ada program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi P4K. Dan juga ada buku kesehatan ibu dan anak. Ini P4K-nya sok ditempel di rumah itu, dan ini buku kesehatan ibu dan anak biasanya dapat ya kalau pas ibu hamil ya. Nah, bagi ibu hamil diberikan buku KIA. Buku KIA seperti ini. Buku KIA berisi catatan kesehatan ibu hamil, dari hamil bersalin nih pasti ada catatannya semua. Terus ada catatan kesehatan anak atau bayi baru lahir dan anak balita, serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak. Nah, buku KIA ini tersedia di fasilitas kesehatan, Posyandu, Polindes, Pustu, Puskesmas, bidan, dokter praktek, rumah bersalin, dan rumah sakit lainnya. Lalu ada stiker P4K. Stiker P4K ini ditempel di pintu atau jendela di depan rumah ibu hamil. Tujuannya apa ditempel P4K di pintu rumahnya ibu hamil ini? Nah, terdatanya sasaran ibu hamil dan terpasangnya stiker P4K di rumah ibu hamil agar diketahui apa? Lokasi tempat tinggal ibu hamil, identitasnya ibu hamil, taksiran persalinannya, rencana penolong persalinannya, pendamping persalinannya, fasilitas tempat persalinannya, calon donor darah, transportasi yang akan digunakan, serta pembiayaannya. Secara sudah semua, ya. Terus adanya perencanaan persalinan termasuk pemakaian metode KB pasca melahirkan yang disepakati ibu hamil, suami, keluarga, dan bidan. Terus terlaksanakannya pengambilan keputusan yang cepat dan tepat bila terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Lalu adanya dukungan dari tokoh masyarakat, kader, dan dukun. Itulah tujuan dari stiker P4K ini ditempel di rumahnya ibu ya. Tanda-tanda ibu melahirkan seperti apa? Nah, ada rasa mules secara teratur, mulasnya sering dan lama. Terus keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir, keluar air ketuban dari jalan lahir, dan bayi biasanya lahir 12 jam sejak mulas teratur yang pertama. Ya Bu ya. Kita lanjutkan ya Bu ya. Nah, persalinan ditolong petugas kesehatan, itu wajib ya. Tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah terampil dalam membantu persalinan. Apabila terdapat kelainan akan cepat diketahui dan segera dapat ditolong dan dirujuk, bisa ke puskesmas ataupun rumah sakit. Nah, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya ya Mbak ya. Nah, sedangkan perawatan pasca persalinan ini sendiri bisa berupa melakukan perawatan tali pusar dengan kain bersih, kering, dan steril setiap hari sampai tali pusar lepas. Lalu pemberian imunisasi hepatitis B dan BCG, polio bagi bayi. Lalu memeriksa kesehatan ibu dan bayi baru lahir pada tenaga kesehatan minimal 4 kali dalam bulan pertama sesudah melahirkan ya Mbak. Lalu meminum 1 kapsul vitamin A merah segera setelah melahirkan dan 1 lagi setelah 24 jam. Lalu segera melaporkan kelahiran kepada kader ataupun posyandu. Dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi
setelah melahirkan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Lalu ada inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif. Apa sih itu? Inisiasi menyusu dini ini yaitu segera mendekap dan membiarkan bayi menyusu dalam 1 jam pertama kelahirannya. Sedangkan kalau ASI eksklusif ini sendiri yaitu ASI saja selama 6 bulan. Dukungan keluarga sangat dibutuhkan ibu dalam memberikan ASI ya. Nah, IMD atau inisiasi menyusu dini ini yaitu bayi mulai disusui segera setelah melahirkan tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Biarkan bayi mencari dan menghisap puting susu walaupun ASI belum keluar. Nah, hal ini berfungsi untuk apa? Menjaga kedekatan psikologis antara ibu dan bayi sehingga dan mencegah terbuangnya air susu ibu pertama kolostrum. Karena di situ kolostrumnya sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, pemberian ASI secara eksklusif ini adalah bayi hanya diberi ASI saja tanpa tambahan makanan yang diberikan selama 6 bulan. Jadi menyusui selama 6 bulan ASI tok ya, tanpa tambahan. Lalu pemberian ASI dianjurkan tetap diberikan sampai usia 2 tahun ya Mbak ya. Selanjutnya sampai di sini apakah ada pertanyaan Mbak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Kita bisa lanjut ke yang selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ada infeksi menular seksual. Apa saja infeksi menular seksual itu? Ada yang namanya gonore, kencing manis. Gejalanya pada laki-laki ada duh atau tubuh uretra kenyal, putih, kekuningan atau kuning ya. Gejala pada perempuan seringkali tanpa gejala. Bila ada duh, tubuh putih atau kuning, terutama di dalam mulut, perlu pemeriksaan dalam ya. Nanah ya, seperti nanah ya. Nah, pencegahan tidak berhubungan intim setia pada pasangan dan menggunakan kondom. Selanjutnya ada sifilis. Sifilis ini bisa kita kenal seperti raja singa ya. Gejalanya gimana? Luka atau koreng jumlahnya biasa 1, bulat atau lonjong, dasar bersih dengan perabaan kenyal sampai keras, tidak ada rasa nyeri sampai pada penekanan. Terus ada kelenjar getah bening di lipat paha bagian dalam membesar, kenyal, juga tidak nyeri pada penekanan. Pencegahannya apa? Tidak berhubungan intim, setia pada pasangan dan menggunakan kondom. Ya, terus ada yang namanya herpes genitalis ini ya, penyakit selanjutnya, infeksi menular selanjutnya. Kalau herpes genital pertama itu diawali dengan bintil atau lentingan atau luka erosi berkelompok di atas dasar kemerahan, sangat nyeri. Terus ada pembesaran kelenjar lipat paha, kenyal, dan disertai gejala sistemik. Kalau herpes genital kambuhan itu ada timbul bila ada faktor stres pikiran, senggama berlebihan, kelelahan, dan lainnya. Umumnya lesi atau luka ini tidak sebanyak dan seberat lesi pertama atau luka pertama. Pencegahannya apa? Tidak berhubungan intim, setia pada pasangan, menggunakan kondom atau hindari faktor pencetus ya. Terus ada infeksi menular seksual yang lainnya yaitu pada bayi baru lahir terkena konjungtivitas chlamydiosis ya. Gejalanya seperti apa? Mata sembab kemerahan dengan ada tubuh mata dengan nanah yang tidak terlalu banyak. Pencegahannya pemberian salep atau tetes meta chloramphenicol 4 kali 1 tetes ya. Kalau terus ada juga konjungtivitis gonore pada bayi baru lahir itu ada gejala mata sembab, kemerahan, lalu ada tubuh mata yang bernanah ya. Pencegahannya sama, dikasih tetes mata ya. Terus kan kondiloma acuminata kayak jenggot ayam ya, bentuknya datar, bentuk papul atau bentuk verrucosa, terutama pada daerah yang lembab pada wanita dapat menimbulkan kanker mulut rahim. Nah, pencegahannya apa? Tidak berhubungan intim, setia pada pasangan, menggunakan kondom, dan menjaga kebersihan alat kelamin. Kalau HIV/AIDS sudah sering kita dengar ya Mbak ya. HIV ini apa? Human Immunodeficiency Virus. Itu adalah merupakan kuman atau virus penyebab
AIDS ya. AIDS ini sendiri apa? Akut immunodeficiency syndrome adalah kumpulan dari gejala atau penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV ya. Jadi ini saling berkaitan. Nah, penularan HIV dan AIDS ini seperti apa? Yang pertama, berhubungan seks tidak aman pada saat berhubungan tanpa kondom atau dapat menular dari darah orang terinfeksi, air mani atau cairan vagina langsung ke aliran darah pasangannya atau melalui selaput mukosa yang berada di bagian dalam. Oke. Terus HIV dapat menular melalui transfusi darah. Bisa pakai transfusi darah. Terus selain dari jarum suntik, para pengguna narkoba suntik bergantian juga beresiko tertular HIV. HIV ini menular dari ibu ke bayi juga pada saat kehamilan, persalinan, dan ketika menyusui. Ya. Nah, HIV tidak menular melalui apa? Makan, minum bersama, memakai alat makan bersama, bersentuhan, berjabat tangan, berpelukan, hidup serumah. Itu tidak menular. Ya. Menggunakan WC bersama, berenang bersama, bergantian pakaian, hubungan sosial lainnya, ataupun gigit serangga itu tidak menular melalui itu ya. Hanya menular melalui hubungan seksual yang tadi saya jelaskan ya. Jadi tidak perlu merasa jika ada anggota keluarga yang HIV jangan diasingkan ya, karena itu menularnya tidak dari itu. Nah, waspada HIV tidak menunjukkan gejala. Setelah seseorang terinfeksi HIV dia terlihat biasa saja, seperti halnya orang lain karena tidak menunjukkan gejala klinis. Tetapi orang tersebut bisa menularkan virus HIV melalui penularan cairan tubuh. Ya. Nah, hal ini bisa terjadi selama 5 sampai 10 tahun. Jadi lama. Setelah itu orang tersebut mulai menunjukkan kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh setelah terinfeksi HIV. Jadi begitu kena HIV enggak kelihatan gejalanya. 5 sampai 10 tahun ke depan baru ketahuan itu HIV, baru menunjukkan tanda-tanda HIV ya. Kita selanjutnya mencegah HIV dan AIDS itu seperti apa? Yang pertama itu harus saling setia. Masing-masing setia pada pasangan dan tidak melakukan hubungan kepada orang lain ya. Lalu kondom. Jika ternyata tidak bisa setia, gunakan kondom secara benar setiap kali hubungan seks dengan siapapun. Semoga ini tidak terjadi ya. Hindari penggunaan narkoba suntik. Menggunakan jarum bergantian beresiko menularkan HIV dalam jarum tercemar darah. Lalu menggunakan alat-alat yang steril. Jangan gunakan jarum, alat suntik atau alat peluka kulit lainnya secara bergantian. Penularan akan lebih mudah terjadi melalui darah HIV AIDS ya. Selanjutnya kita lanjut ke kanker pada perempuan. Kanker pada perempuan ada salah satunya yaitu ada kanker leher rahim atau serviks. Kanker serviks ini merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Jadi harus hati-hati. Di Indonesia kanker leher rahim bahkan menduduki peringkat pertama pembunuh perempuan. Nah, kanker leher rahim ini maupun kanker payudara yang sudah masuk ke stadium lanjut sering menyebabkan kematian dalam jangka waktu relatif cepat. Oleh karena itu sangat penting untuk mendeteksi kanker sejak dini. Nah, apa saja untuk mendeteksi? Caranya untuk mendeteksi dini kanker leher rahim itu gimana caranya? Dengan cara tes pap smear. Nah, deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan dengan pap smear, tes IVA atau visual asam cuka ya. Terus deteksi dini kanker leher rahim dianjurkan untuk perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang sudah berhubungan seksual dan dapat dilakukan 5 tahun sekali ya. Deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan di dokter, bidan, puskesmas ataupun rumah sakit. Pada stadium awal umumnya kanker leher rahim tidak menunjukkan gejala. Nah, pada stadium lanjut gejalanya bisa terjadi perdarahan setelah berhubungan, perdarahan tidak normal, keputihan berbau busuk, nyeri pinggang saat buang air kecil dan buang air besar. Nah, kalau untuk mendeteksi dini kanker payudara itu seperti apa? Ada yang namanya sadari, periksa payudara sendiri. Langkahnya seperti apa? Langkah pertama itu mulai dengan melihat payudara Anda di cermin. Nah, mbaknya bercermin, lihat, lalu pundak tegak dan kedua tangan di pinggang. Nih, kedua tangan di pinggang. Terus Anda harus melihat payudara dari ukuran, bentuk, dan warna yang biasa dan Anda ketahui. Payudara dengan bentuk sempurna tanpa perubahan bentuk lain dan pembengkakan. Nah, jika Mbak melihat perubahan berikut ini, segera konsultasikan ke
tenaga kesehatan. Perubahannya seperti apa? Kulitnya mengkerut, terjadi lipatan pada tonjolan, putingnya berubah posisi, biasanya seperti kita tarik ke dalam, terus kemerahan, nyeri ruam dan ataupun bengkak ya. Lalu langkah kedua apa? Sekarang angkat tangan Anda dan amati jika ada perubahan-perubahan yang telah disebut pada langkah pertama. Diangkat tangannya, dilihat ada perubahan enggak? Di sini dilihat ada perubahan enggak? Posisi ini dilihat lagi. Terus langkah ketiga gimana? Saat Anda bercermin, cermati apakah ada cairan yang keluar dari kedua puting, baik itu yang bening ataupun susu berwarna kuning dan bercampur darah. Nah, langkah selanjutnya yaitu rasakan payudara Anda dengan cara berbaring, gunakan tangan kanan untuk merasakan, jadi diuyap-uyap gitu ya, dirasakan. Begitu sebaliknya, gunakan pijatan namun mantap ya, dengan 3 ujung Anda, telunjuk, tengah, dan manis, jadi diraba ya. Nah, di situ secara memutar diraba apakah ada benjolan atau tidak ya, dilihat pijatan itu. Buatlah pola memutar, memastikan Anda sudah memijat seluruh payudara, mulai dari puting. Buat gerakan memutar, semakin lama semakin besar, semakin mencapai bagian tepi payudara, jadi semuanya okay? Apakah ada benjolan ataupun tidak ya. Terus langkah terakhir yaitu rasakan payudara Anda saat berdiri atau duduk atau saat Anda menjadi, karena bagi sebagian perempuan mereka merasa lebih mudah memijat saat kulit payudara dalam keadaan basah dan licin. Lanjutkan dengan gerakan yang sama seperti dijelaskan dalam langkah 4 tadi ya Mbak. Nah, sekarang kehidupan seksual suami dan istri itu seperti apa? Kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis. Kalau kedua faktor ini baik, fungsi seksual juga baik. Nah, faktor fisik antara lain apa aja? Ada tidaknya penyakit, pola hidup, atau sedang dalam pengobatan tertentu. Nah, faktor psikis apa? Ada tidaknya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis. Nah, gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada suami ataupun istri. Nah, sehingga harus mengkomunikasikan apa yang menjadi kebutuhan seksual masing-masing pihak agar kedua belah pihak sama-sama merasa puas ya. Terus gangguan seksual pada perempuan dan laki-laki itu bisa seperti apa? Kalau pada perempuan saya gangguan dorongan seksualnya, misalnya dorongan seksualnya hipoaktif atau hiperaktif ya. Gangguan bangkitan seksual yaitu vagina yang kurang mengeluarkan cairan meskipun sudah dalam keadaan cukup terangsang ya. Terus ada rasa sakit yang tidak nyaman di kelamin dan sekitarnya setiap kali berhubungan seksual. Tidak bisa atau sulit untuk mencapai orgasme saat berhubungan seksual. Itu pada perempuan. Pada laki-laki gangguannya seperti apa? Ada gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan yang koaktif ataupun hiperaktif sama ya. Terus disfungsi ereksi. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor fisik, misalnya karena menderita diabetes ataupun psikis karena stres ya. Gangguan ejakulasi, yaitu ejakulasi dini juga justru ejakulasi yang terlambat. Gangguan orgasme, yaitu tidak bisa merasakan orgasme. Lalu mencegah gangguan seksual itu seperti apa? Anda perlu ingat bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama dan dibina bersama pasangan. Jadi harus bersikap dan bicara secara terbuka apa adanya. Masing-masing pasangan berhak atau berhak tahu mana hal yang mereka suka dan mana hal yang tidak mereka suka ya. Lalu jangan tergoda untuk menggunakan obat atau ramuan yang tidak jelas isinya ya. Jagalah keseimbangan antara kesibukan dan rekreasi. Lalu usahakan untuk memiliki waktu khusus hanya berdua bersama pasangan, dan jangan melakukan hubungan seksual hanya sebagai hal yang rutin untuk menghindari kejenuhan. Komunikasikan dengan pasangan masing-masing sesuai kebutuhan ya Mbak ya. Nah, sesi konseling ini sudah selesai. Apakah sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada Bu. Nggak ada, kita bisa mulai menghentikan imunisasinya ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Sudah selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Mbak ya. Waalaikumsalam.